Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita akan update kembali terkait dengan kasus Diplomataria Daru Pangayunan. Di video kali ini kita akan bahas adalah beberapa di antara kalian yang sudah mengirimkan terkait dengan dugaan. Ini adalah chattingan WhatsApp antara istri mendiang Daru, Meta Ayu Puspitantri, dengan penjaga kos-kosan yang bernama Siswanto. Ini ada banyak sekali kemiripan dengan apa yang disampaikan dari penyidik dalam rilisnya, dan dugaan sangat kuat ini adalah chattingan aslinya. Lantas kenapa bisa beredar kemana-mana? Kalau aku lihat dari sini sih, ini kan kalau chattingannya betul ya antara Pak Sisgondia namanya di sini dengan istri dari Daru yang bernama Pita panggilannya. Artinya ini adalah dari sudut pandangnya Pita karena nama yang tertulis adalah Pak Sisgondia adalah lawan bicaranya. Oke, kita lihat langsung ini di Monday, hari Senin. Oke, Pak Sisgondis uses a default time for disappearing messages. So, ini artinya adalah chattingannya dengan Pak Sis ini dugaannya itu akan terhapus otomatis setelah 24 jam. Itu yang aku tangkap di sini ya. Ada settingan seperti itu di WhatsApp. Ada voice call dari dugaannya Pita, no answer, itu 22 lebih 23. Ini linear dengan keterangan penyidik bahwa memang sekitar setengah 11 malam, Pita itu berusaha menghubungi penjaga kos-kosan tapi tidak aktif di nomor yang pertama, baru nomor kedua. Selamat malam Pak, maaf sekali ganggu malam-malam. Ini Pita, istrinya Daru. Suami saya belum bisa dihubungi. Apa boleh saya minta tolong dicekkan ada di kos? Terima kasih Pak, maaf merepotkan. Di pukul 22.24. Oke. Kemudian di bagian berikutnya ini adalah yang hmm, ini chattingan yang kedua ya, karena di nomor HP yang kedua tulisannya Pak Sis Gondia 2. Jadi Pita tidak berhasil menghubungi yang pertama. Oke, setelah di kontak di sini, maaf Bu, sudah saya ketok-ketok gitu kan ya. Tak lagi, tapi belum ada jawaban. Oh, berarti yang kedua ini ditelepon langsung. Karena pada saat chattingan dari dugaannya Pak Sis, itu sudah ada respon, maaf Bu, sudah saya ketok-ketok lagi, tapi belum ada jawaban. Terima kasih banyak Pak Sis, maaf merepotkan. Tapi sandalnya sudah berubah, berarti tadi sempat pulang ya Pak? Ya, kalau sandalnya berubah, indikasinya kan ada orang yang rubah, atau dianya udah pulang begitu. Mungkin sudah Bu, soalnya dari habis Isa saya nggak keluar sih. Semoga ada lagi tidur Bu gitu. Iya Pak, makasih banyak. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak. Amin. Maaf Ibu bilang tadi chat ke saya tapi nggak ada ya Bu. Oke, kenapa nggak ada? Oke, nomor ini Pak. Oh pantas itu nomor saya sudah nggak aktif, nggak dipakai Bu. Oh baik Pak, mohon maaf sekali Pak. Kamar mandinya nyala atau mati ya Pak tadi? Nah ini adalah percakapan di pukul 00.54. Kalau waktu yang tercatat dalam dugaannya chattingan WhatsApp yang berasal dari istrinya Daru ini, di capture dari situ, ini linear dengan jam yang actualnya, berarti waktu Indonesia Barat. 00.55.54. Itu dari jam setengah 11. Jadi betul keterangan kakaknya Pita ya yang bilang di media, Meta Bagus, bahwa adiknya itu semalaman nggak bisa tidur karena nggak berhasil menghubungi suaminya. 00.54. Panik sekali, bahkan dibilangin kayak kesannya dari pihak pasisnya gitu, yang dugaannya ini adalah percakapannya mereka, udah berusaha, udah mudah-mudahan nggak apa-apa, nggak kenapa-napa, tapi tetap gitu, maaf sekali Pak, kamar mandinya nyala atau mati ya Pak, tadi saya lupa. Tetap Pitanya pengen dengan cara lain, lebih halus, secara tidak langsung memerintahkan untuk mengecek. Memerintahkan di sini kategorinya secara nggak langsung agar lebih sopan aja ya. Terus dijawabnya, nggak kelihatan nyala Bu, gelap. Baik Pak, makasih banyak Pak. Kata-katanya pun kalian lihat ya, ada kata-kata P-nya huruf kapital, M-nya kapital. Jadi Pita memang benar-benar menghormati lawan bicaranya karena nggak enak ya nyuruh ngecek-ngecek. Sama-sama Bu, semoga nggak ada apa-apa dengan Pak Daru. Besok pagi saya cek lagi, Bu ya. Padahal ini di 00.57.
Tapi Pita itu maunya diceknya jam itu juga. Tapi dengan dugaannya si Swanto udah merespon, besok pagi saya cek lagi ya Bu, itu kayak ngasih indikasi udah nggak usah khawatir, everything is fine gitu. Tapi kan ternyata nggak seperti itu. Terus di jam berapa ini? 6. Maaf Bu, boleh minta nomor HP Pak Daru? Ini ya Pak, gitu. Nomornya kelihatan sih ini. Nomornya masih kelihatan ini di sensor ya. Tapi nggak aku tunjukin deh ya. Maaf Bu, boleh minta nomor HP Daru? Ini ya Pak. Bagaimana Pak? Nggak aktif ya Bu? Gitu. Oke. Iya Pak, mati dari kemarin HP-nya. Oke, nanti jam setengah 8 saya cek ya Bu. Baik Pak, terima kasih. Ini jam berapa? Masih jam 6.13. Dari jam 6, jadi 13 menit waktu mereka untuk berkomunikasi kurang lebih. Pak, maaf Pak, apa sudah ada suara-suara dari dalam? Ini rencana teman kantornya akan ada yang mampir kos untuk ikut cek Pak. Ini jam berapa? 6.40 udahan. Belum Bu, katanya. Nah, ini juga unik loh. Jadi Pita menurut aku memang menjadi saksi kunci ya, bukan saksi peristiwa. Karena Pita pun sudah dugaannya kalau memang benarnya adalah chattingannya mereka, Pak, maaf, sudah ada suara-suara dari dalam. Ini rencana teman kantornya akan ada yang mampir kos untuk ikut cek, Pak. Di jam 6.40-an, Pita pun sudah berinisiatif menghubungi salah satu koleganya Daru di Jakarta untuk ngecek teman kantornya. Jadi memang ini bukan sekedar ikatan batin ya. Aku percaya memang betul yang namanya suami istri, apalagi hubungan mereka kenalnya juga dari SD pasti punya ikatan batin. Tetapi kalau sudah sebanyak kebetulan ini, sespesifik ini, artinya memang ada sesuatu hal yang ngebuat Pita itu khawatir. Bukan cuma sekedar apa ya, bukan sekedar feeling gitu loh. Ada satu hal yang sudah menjurus yang berhubungan dengan alat bukti yang memang keadaannya dari Daru itu bahaya. Bahaya ini bisa aja karena orang lain atau karena diri sendiri. Tetapi dengan sekarang ini percakapannya beredar kemana-mana, dan Pita juga sudah mengetahui lebih banyak dibandingkan kita di sosial media, dugaanku adalah Pita memang yakin suaminya ini berpulang bukan karena keinginannya sendiri. Terlepas apapun permasalahan atau percekcokan atau hal sensitif apapun yang terjadi pada Daru di malam hari itu. Terus di bagian berikutnya gini, ini dari Pak Sis ya dugaannya. Belum Bu, 0647. Apa boleh minta tolong sekarang dibukanya Pak? Ini saya dan ibu mertua bingung. Makanya, oh makasih banyak Pak gitu. Oh dia sama ibu mertuanya juga. Jadi ibu mertuanya sama Pita sudah berkomunikasi. Kayaknya mereka apakah tinggal bareng atau enggak? I don't know. Tapi kayaknya sih kalau ibu mertuanya kan yang dikatakan dari keluarganya bahwa ibu dari mendiang Daru itu sedang dalam perawatan ya. Karena beberapa bulan lalu baru operasi usus. Kanker ususnya diperbaiki, ada yang salah di situ. Dan masih membawa kantong yang kotoran seperti itu. Jadi hampir jam 7 pagi aja masih belum clear nih. Apa lebih baik tunggu sampai jam setengah 8 Bu? Nah ini siswantonya dugaannya ya karena mungkin seperti keterangan di awal-awal kan ada penyidik juga yang bilang bahwa kenapa Pak Sis itu tidak berusaha ngebangunkan dari dini hari gitu karena nggak enak, takut mengganggu privasi, makanya sampai jam setengah 8 pagi. Mohon maaf Pak, kata Pita. Pak, kami minta sekarang aja demi keselamatan. Wis, ini spesifik banget kalau demi keselamatan. Artinya ya memang Pita udah tahu banget suaminya dalam bahaya. Jadi bukan cuma sekedar feeling. Kalau feeling itu kan artinya kita nggak punya bukti, kita nggak punya data-data yang logical thinking, tapi perasaannya nggak enak gitu. Tapi kalau Pita udah beberapa kali mengatakan hal yang indikasinya keselamatan, terus juga saya hubungi kolega untuk ngecek juga di sana, artinya memang ada beberapa hal yang Pita ketahui itu adalah kondisinya bahaya. Tapi bahayanya kita nggak tahu ya, apa karena diri sendiri atau karena orang lain. Terus dikasih juga, ini sempat telepon, jadi voice call, mungkin
ada beberapa statement. Apakah statement ini indikasinya terkait dengan CCTV atau mau minta didobrak karena ada mungkin statementnya Pita yang bilang kami siap mengganti kan kalau nggak salah di bagian berikutnya. Dikasih nomor pemilik kosan ya, dugaannya adalah Pak Rudi ya. Makasih banyak Pak, sama-sama Bu. Oh, berarti voice call-nya itu minta nomornya pemilik kos-kosan gitu. Saya sudah WA, karena belum ada tanggapan, jadi saya telepon. Sudah oke, Pak. Dan katanya Pak Rudi akan menghubungi Pak Sis juga untuk ini. Terima kasih banyak, Pak. Gitu. Tetap hurufnya pakai kapital, Pak-nya Pak Sis gitu. P-A-K, P-nya kapital, Sis-nya itu pakai S yang kapital besar. Itu artinya menghormati lawan bicaranya. Kata kapital tersebut ya hurufnya. Iya, ini suruh ketok katanya. Saya sudah bilang, sudah diketok, nggak ada respon, Pak. Gimana Kak, Pak? Gitu. Ini emang panik banget ini. Kalau seandainya didobrak, saya siap biayanya, Pak, gitu. Bagaimana, Pak? Gitu. Nggak direspon, ditelepon sama Pita berapa kali ini. No answer yang pertama, yang kedua ada teleponnya 2 menit dan juga 1 menit. Terus, oke. Telepon lagi, maaf Pak, habis ditelepon kakak ipar. Nah, ini kayaknya jam 9-an, dugaanku adalah setelah dari Pak Sis ya, yang beserta koleganya, itu masuk ke dalam kamarnya Daru, dan akhirnya mengetahui kondisi Daru sudah nggak bernafas, dan jam 9.22 yang terlihat di dugaan chattingan mereka ini, mungkin itu sudah ngasih tahu bahwa, oh sudah kebuka, dan ngasih tahu bahwa kondisi suaminya sudah seperti itu. Nah, dari percakapan ini, dugaan percakapan antara Siswanto dan juga Meta Ayu Puspitantri ini, berarti ada 2 hal. Yang pertama adalah istri sudah mengetahui adanya bahaya tersebut. Bahaya tersebut bisa karena penyebabnya orang lain atau karena dirinya sendiri. Yang kedua adalah terkait dengan Pita dari awal pengen langsung dobrak lah istilahnya gitu. Cuman karena dari Pak Siswantonya menghargai privasi dan sebagainya, berusaha mengulur-ulur sampai akhirnya di jam 7:30 pagi. Kan pasti ada salah satu statement yang bilang, kita tunggu sampai 7:30 pagi ya, mudah-mudahan nggak kenapa-napa. Ibaratnya adalah lagi tidur, karena jamnya tidur. Nggak salah juga, itu adalah make sense. Cuman dengan waktu kematiannya Daru, hasil otopsi katanya kan antara 2-8 jam, sebelum jam 2 siang kurang lebih. Artinya kan kalau jam 6 pagi, artinya kan sekitar jam 6 pagi ya. Jam 2 ya, jam 6 pagi kurang lebih, 8 jam sebelumnya, Daru itu adalah berpulang. Kalau seandainya nih ya, kita ngomong andai-andai gitu ya. Kalau seandainya Pak Sis ngedobraknya itu jam 5 subuhan saat itu, apakah mungkin Daru masih bisa diselamatkan? Tapi kan sudah diketok-ketok kan, Jas. Darunya nggak mau buka juga. Gimana juga dong, Pak Sisnya mau ngedobrak, tapi dia nggak punya hak gitu, nggak tahu masalahnya apa, tiba-tiba ngedobrak begitu aja kan aneh juga. Kalaupun pihak dari keluarganya Pita ini dari Jogja ke Jakarta kan juga butuh waktu, nggak bisa sejam 2 jam sampai dari Jogja kalau tidak pakai pesawat. Kan itu waktunya dini hari dan pesawat juga nggak ada. Teka-tekinya sudah semakin terbongkar satu persatu dan aku yakin kalau memang benar ini adalah isi percakapannya mereka, dugaanku sangat kuat ini berasal dari chattingan dari sudut pandangnya lawan bicaranya Pak Siswanto. Karena Pak Siswanto setup di HP-nya itu kalau sudah terkirim lebih dari 24 jam akan terhapus gitu. Berarti langsung di-capture semuanya. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini. Follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjas Asmara. Sampai jumpa.